Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran Ansani dengan NIM D1A02410453 dari kelas H1 mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Jadi, saya akan menjelaskan tentang tata istilah bahasa Indonesia. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu syarat pembentukan istilah, yang ketiga sumber pembentukan tata istilah, yang keempat ada pemadanan istilah, dan yang kelima adalah pereka ciptaan istilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang pengertian dari istilah. Jadi yang dimaksud dengan istilah adalah sebuah kata atau frasa yang digunakan untuk menyebutkan atau mengungkapkan makna dari suatu konsep, objek, keadaan, atau fenomena dalam bidang tertentu. Misal, benda yang saya gunakan saat ini yang berfungsi untuk menangkap gambar atau video diberikan istilah dengan nama kamera. Istilah memiliki fungsi untuk menghindari kebingungan dalam berkomunikasi, terutama dalam bidang ilmu yang memiliki banyak konsep dan objek yang berbeda. Istilah juga seringkali memiliki arti khusus yang berbeda dari makna sehari-hari dan biasanya digunakan dalam konteks teknis, ilmiah, dan profesional. Misalnya dalam bidang kedokteran ada istilah diagnosis dan juga prognosis memiliki arti spesifik yang mungkin berbeda dari penggunaan umum. Lanjut poin kedua, yaitu tentang persyaratan pembentukan istilah. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi sebuah kata atau frasa agar bisa menjadi sebuah istilah. Yang pertama itu ada tepat. Tepat di sini maksudnya sebuah kata atau frasa yang dipilih harus bisa mengungkapkan konsep dengan makna yang tepat tanpa menyimpang dari makna yang dimaksud. Yang kedua itu ringkas. Ringkas di sini maksudnya istilah harus dipilih dari kata atau frasa yang paling ringkas atau paling singkat. Lalu yang ketiga itu istilah harus berkonotasi baik atau berkonotasi positif. Yang keempat itu eufonik atau enak didengar, dan yang terakhir adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lanjut ke poin yang ketiga, itu tentang sumber pembentukan tata istilah. Yang pertama, istilah bisa bersumber dari bahasa asing. Bisa dengan cara penyerapan secara utuh dan juga bisa dengan adaptasi ejaan. Lalu yang kedua juga bisa bersumber dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda. Misal dalam bahasa Jawa itu ada kata sakti yang memiliki arti punya kekuatan gaib. Lalu dalam bahasa Sunda itu ada kata lesehan yang berarti duduk di lantai. Yang ketiga juga bisa bersumber dari bahasa Sanskerta. Contoh seperti istilah raja, negara itu diambil dari bahasa Sanskerta. Lalu yang keempat itu bisa bersumber dari bahasa Arab. Karena Indonesia sendiri merupakan penduduk dengan umat muslim terbanyak, jadinya banyak sekali kata atau istilah yang berasal dari bahasa Arab. Contoh seperti istilah halal, haram, ikhlas, hakim, adil itu berasal dari bahasa Arab. Lalu yang kelima bisa bersumber dari bahasa akronim atau singkatan. Contohnya seperti surat izin mengemudi yang disingkat menjadi SIM, Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat menjadi Polri, dan Tentara Nasional Indonesia yang disingkat menjadi TNI. Lanjut yang keenam, istilah juga bisa bersumber dari pembentukan kata baru. Bisa dengan penggabungan kata seperti lansia yang merupakan penggabungan dari kata lanjut usia, dan juga bisa dengan pengimbuhan atau afiksasi. Contohnya seperti memperindah merupakan afiksasi dari kata indah yang ditambahkan imbuhan memper, dan pemerintahan yang bersumber dari kata perintah yang ditambahkan imbuhan pe dan an. Lanjut yang ketujuh itu ada istilah khusus bidang. Contohnya dalam bidang kedokteran seperti nama-nama penyakit, hipertensi yang memiliki arti tekanan darah tinggi, diabetes yang memiliki arti penyakit gula, ada juga anestesi yang memiliki arti obat bius, dan juga banyak istilah dalam bidang kedokteran lainnya. Lanjut poin yang keempat itu tentang pemadanan istilah. Yang dimaksud dengan pemadanan istilah itu adalah proses mencari padanan kata atau frasa dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang bertujuan untuk menghilangkan istilah asing. Pemadanan istilah sendiri bisa dilakukan dengan penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Ada 4 cara penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu adopsi. Adopsi maksudnya kata dalam bahasa asing diserap secara keseluruhan tanpa mengubah bentuk dan maknanya. Contohnya seperti supermarket, plaza, mall, internet, dan juga radar. Lalu yang kedua itu dilakukan dengan cara adaptasi. Maksudnya
kata asing itu diserap maknanya saja, namun ejaan dan penulisannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya seperti credibility, activity dalam bahasa Inggris itu dirubah menjadi aktivitas dan juga kredibilitas. Lalu yang ketiga itu dengan cara penerjemahan. Maksudnya kata asing itu diserap konsep dan maknanya, lalu dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti HP, handphone. Ke dalam bahasa Indonesia itu dirubah menjadi telepon genggam. Ada juga istilah try out, dirubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi uji coba. Terakhir, yang kelima, bisa dilakukan dengan cara kreasi. Maksudnya di sini kata asing itu diambil konsep dasarnya, lalu kemudian dipadukan dengan konsep dasar bahasa Indonesia. Contohnya seperti spare part dalam bahasa Inggris menjadi suku cadang dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang pereka ciptaan istilah. Yang dimaksud dengan pereka ciptaan istilah itu adalah proses menemukan istilah baru untuk mengungkapkan konsep yang belum ada. Pereka ciptaan istilah itu bisa dilakukan oleh ilmuwan, budayawan, seniman yang bergerak dalam bidang tertentu seperti sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contoh istilah yang direka cipta itu ada pondasi cakar ayam dan juga penyangga susrobahu. Yang dimaksud dengan pondasi cakar ayam di sini bukan anatomi tubuh dari ayam, melainkan struktur konstruksi dari pondasi bangunan tersebut memiliki bentuk seperti cakar ayam atau kaki ayam, sehingga dinamakan pondasi cakar ayam. Begitu juga dengan penyangga susrobahu. Penyangga susrobahu itu merupakan sebuah konstruksi bangunan yang merupakan penyangga dari sebuah jembatan layang yang memiliki bentuk seperti bahu pada tubuh manusia, sehingga diberi nama penyangga susrobahu oleh penciptanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.